Baik, masih bersama Nopri TV. Minggu lalu kita telah menyajikan bagaimana cara proses penyetekan kopi Arabica atau Robusta yang dikawin silangkan dengan kopi lokal. Dan kali ini Nopri TV akan menyajikan tayangan edukatif, yakni bagaimana cara memelihara kopi mulai dari batang, dahan, ranting agar hasilnya maksimal. Baik, di depan saya ada salah seorang petani sukses juga. Beliau adalah Bapak Ipan. Bapak Ipan ini sangat mahir sekali dalam mengurus atau mengolah kopi, sehingga dari kopi yang hasilnya biasa-biasa saja akan menghasilkan kopi yang hasilnya luar biasa. Baik, kita wawancarai. Selamat siang Bapak Ipan. Selamat siang. Siang hari ini kita akan melakukan proses perawatan yang baik agar hasil kopi maksimal, kopi Robusta maksimal. Bisa dijelaskan kita awal mulai dari mana hingga menghasilkan hasil yang maksimal? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk perawatan pohon kopi, yaitu adalah komponen yang paling pertama ya. Sebab jenis tanam tumbuh apapun, kalau perawatannya kurang maksimal, tentunya dia juga akan memberikan hasil yang kurang maksimal begitu. Nah, ini ada salah satu contoh pohon kopi setekan ya yang belum sentuh dengan perawatan yang maksimal. Baik. Contohnya begini Pak, kita mulai dari perawatan kipas. Kipas itu ada aturannya, jadi nggak semua kipas itu dipelihara. Jadi ada bagian yang harus dipelihara dan yang harus dihilangkan atau kita buang. Nah, contoh seperti ini Pak, boleh kameranya ke sini. Baik. Nah, Silakan. ini kan ada 3 Ya. kan? Ini kalau kita pelihara semua, ini nanti ketiga-tiganya tidak akan maksimal. Ya. Jadi kita pilih yang super, artinya yang mana yang paling baik, yang paling berpotensi. Nah, di antara 3 ini, yang mana yang dahannya kembali ke pangkal, ke induknya, ini nggak boleh kita pelihara ya. Ya. Jadi kita buang aja begitu. Oke. Cukup kita sisakan satu saja. Ya. Artinya tidak perlu banyak-banyak kita Ya. menyisakan dahan atau kipas, Pak ya. Cukup satu, sebab nanti gizi yang diambil oleh pohon dahan nanti akan menyalur ke satu dahan yang ini. Karena Artinya yang ini kita dia pelihara. terfokus ke satu, Pak ya. Betul. Ya. Dan dahan ini kenapa nggak kita buang semua? Karena untuk musim tahun depan ini persiapan Betul. kita sudah menyiapkan untuk berbuah di tahun depan. Kalau yang seperti ini kan untuk musim tahun sekarang. Ya. Jadi kalau ini kita habiskan semua, tahun depan kita nggak dapat hasil. Begitu. Artinya begini Bapak Ipan, mohon maaf saya potong ya. Di depan kita ini ada salah satu kopi Robusta ya. Hasil setek kawin silang antara kopi lokal dan kopi Robusta pilihan. Tetapi hasilnya boleh pemirsa lihat sendiri, tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Buahnya sedikit, kemudian lebih banyak ke daunnya Pak ya. Ya betul. Ya, sementara yang kita butuhkan itu sebenarnya bukan daun tetapi buah. Benar. Itu alasannya kenapa Bapak Ipan? Ya karena itu tadi, karena kita terlalu banyak memelihara kipas. Ini kan di sini sebutnya kipas. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga bolehlah menyebutnya tunas atau bagaimana. Boleh ya. Tapi kalau kita terlalu banyak memelihara kipas, nanti jadinya akan terlalu banyak daun seperti ini. Terlalu banyak daun dan buah pun akan kalah. Jadi buahnya boleh dilihat seperti ini, dia kerdil pertumbuhannya. Buah kerdil Pak ya. Ya, dan lagi gugusan dari buah ini tidak rata. Ada yang hanya 2, ya kan? Tidak menggugus, menggelang lah bahasanya gitu. Mohon maaf Bapak Ipan, saya lihatkan lebih dekat ya. Ya ini, ini contoh yang terlalu banyak memelihara. Kipas. Artinya apabila kipas terlalu banyak kita pelihara, hasilnya akan tidak maksimal seperti itu ya. Tidak maksimal. Satu dahannya gugusnya atau tunjurnya apa namanya itu? Gugus. Kalau gugus ya. Gugus, ya. Itu hanya sedikit ya. Hanya ada 2 dan dia hanya separuh seperti ini. Jelas tidak maksimal ya. Dia biasanya kalau yang maksimal gugusannya bunder. Besar begitu ya. Besar dia. Buahnya pun akan lebih besar lagi. Ini kan kerdil nih, kecil-kecil sekali. Bahkan ada yang tidak
Ini tidak bisa diharapkan seperti ini. Ini tidak ada bijinya di dalamnya. Nah, Gitu. itu Tidak ada akibat bijinya. kita lebih tidak memperhatikan kipas daun tadi ya. Iya, jadi di samping kita perawatan pakan, pupuk dan rumput di bawahnya juga, yang paling pokok adalah perawatan batang. Iya, batang itu salah satu Seperti poin ini. utama ya. Bentar. Oh, iya, oh banyak sekali ya. Banyak sekali tunasnya. Oh, ini Mestinya cukup ya. kita sisakan satu saja, dan jangan tunas yang kembali ke pokok. Jangan yang maksudnya dia jangan berbalik ke dalam gitu loh. Jadi kita walaupun dia kesannya gemuk seperti ini, super, ini nggak bagus untuk dipelihara. Jadi harus kita buang. Oh, artinya yang kita ambil itu jangan yang kembali ke batang. Ini artinya dia selaras dengan dahan Pak ya? Selaras dengan dahan ke, Oh, dia membentuk parabola gitu. mm-mm. Jangan dia kembali ke pokok sana ya. Ya. Kalau di sini orang sini, petani sini nyebutnya kipasnya berbalik. Jadi jangan dia berbalik. Nah contoh seperti ini. Nah ini bagus ini. Bagus ya. Bagus untuk dipelihara. Dan yang kayak gini harus dibuang. Mestinya dalam satu dahan pokok yang sudah jadi, ini kan dianggap sudah jadi karena dahannya sudah besar. Itu minimal satu aja yang disisakan begini. Ini nanti akan pertumbuhannya akan benar-benar subur. Begitu. Karena gizi yang dia dapatkan nggak terbagi dengan yang lain. Terfokus lah begitu ya. Ya, dan buahnya yang ini juga agak lumayan kan. Gitu. Ini kan yang untuk panen tahun ini, dimana kopi kan panennya 1 tahun sekali ya Pak ya. Iya. Oh, cukup paham lah Pak ya. Artinya untuk memaksimalkan buah atau gugus, salah satu poin yang harus kita perhatikan yaitu kipas daun ya. Kipas daun, Tadi yang kita ambil tadi yang selaras dengan dahan ya. ya. Kemudian itu tidak boleh terlalu banyak ya. Tidak boleh terlalu banyak. Maksimal hanya 2 Pak. Maksimal hanya 2 dalam satu dahan. Ya. Ya begitu. Dan yang penting juga, nggak kalah pentingnya untuk setekan bagian tengah ini, Mohon bisa maaf dilihat. ya. Dia kalau bisa kipas dikosongkan. Dikosongkan ya. Ya, jadi memelihara jangan terlalu pangkal. Minimal 2 jengkal dari pokok stekan di situ. Jadi yang kayak gini walaupun dia subur kita buang aja. Oh. Artinya ya, walaupun dia subur itu hasilnya tak maksimal Pak ya. Tidak maksimal karena ini harus terang yang pokoknya, ini namanya bonggol. Bonggol. Bonggol stek ini harus posisi terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi kalau macam ini kan bisa kita pelihara. Ya, itu nanti hasilnya untuk tahun depan Pak ya. Ini untuk tahun depan kalau yang ini. Ini kan setelah kita memanen yang buah yang ada, barulah yang ini akan menjadi buah kesinambungannya untuk tahun depan gitu. Jadi jangan dihabiskan semua kipasnya. Ya. Kalau yang macam ini kan dia untuk tahun ini nih. Iya. Mungkin beberapa bulan lagi bisa dipanen. Dan ini pun tidak maksimal Pak ya. Tidak maksimal, kerdil-kerdil buahnya. Tuh. Tidak kerdil-kerdil dan itu tidak menggugus bahasanya, arti tidak Iya. tidak berkelompok banyak lah begitu ya. Tidak bergugus lah. Tidak bergugus. Nanti kan kita juga disayangkan bakal sekali. review nanti gimana posisi perawatan yang sempurna, pertumbuhan buahnya seperti apa gitu. Nanti bisa kita lihat di pohon yang lain Iya, iya. sebagai contoh. Baik, terima kasih Bapak Ivan. Ini untuk perawatan kipas ya. Oke. Bisa dijelaskan selain kipas mungkin ada ranting yang harus kita peliharakan, ranting yang mati. Ya. Dari sisi lain kita lihat ini banyak sekali ranting yang mati tentunya. Kemudian perawatan pohonnya juga yang maksimal itu seperti apa Bapak Ivan? Bisa dijelaskan? Oke. Kalau untuk perawatan pohon itu cukup dari tunas, jangan ada tunas yang tumbuh. Karena kalau untuk setekan sendiri itu kita tidak memerlukan lagi tunas sebetulnya. Kecuali kopi yang masih lokal belum di stek. Jadi kita memerlukan adanya tunas baru yang di bawah, yang di pohon. Kalau kopinya udah stekan, jadi semua tunas itu harus dihilangkan. Nggak ada lagi yang perlu kita pelihara. Kalau untuk ranting seperti ini, maaf, agak batuk ini. Jadi kalau selesai panen, ini kan buahnya kita ambil setelah panen. Nah yang seperti ini kan nggak bisa produktif lagi dia berbuah. Nah inilah yang disebut dengan meranting kalau di sini. Jadi ini harus kita buang dari pangkal sini, Pak. Mohon maaf, Ya, saya lihat lebih dekat Pak ya. Ini kan sudah ada persiapan nih untuk tahun depan. Jadi kita potong sebatas ini. Yang ini kita buang karena udah nggak produktif dahan ini. Artinya kita berganti dengan kipas Dengan kipas yang baru ini. kita pelihara tadi Pak ya. Ya. Dan pertumbuhan kipas ini setelah rantingan ini kita buang akan sangat cepat sekali. Benar-benar. Bahkan bercabang itu. Ditambah lagi dengan asupan gizi yang ada di bawah semacam pupuk gitu. Iya. Baik itu pupuk kimia ataupun non kimia. Jadi
Nah contoh yang seperti ini kan disebut kipas balik ini Pak. Iya. Ini kan dia nggak boleh berlapis dua begini. Ini sangat sangat merusak. Merusak ya. Merusak yang mana? Yang ini, yang pokok yang bagus ini. Mm-mm. Ini nanti pelan-pelan akan mengurus bahkan mati. Mm-mm. Jadi walaupun dia seperti ini kita buang aja. Kita buang ya. Jadi Artinya itu salah satu contoh kipas yang tidak produktif dipelihara tidak Pak ya. produktif, bahkan ini membunuh kipas yang induk. Mm-mm. Kipas yang bagus ini, yang ini kan ini untuk tahun depan. Mm-mm. Ini bisa mati nanti. Jadi ini kita buang aja walaupun dia gemuk kelihatannya sudah ada apa bahan-bahan bunga, ini harus kita buang ini. Iya. Yang sifatnya sangat jelek dia. Dia bisa membunuh yang pokok. Jadi biarkan dia netral sendiri. Ya. Mm-mm. Nanti pertumbuhannya sangat cepat sekali. Jadi dalam satu kipas Mm-mm. yang kita pelihara ini, dia nggak boleh satu berlapis, ada 2 atau 3, itu cukup satu saja. Mm. Supaya menghasilkan buah yang maksimal. Dalam satu dahan itu kita pelihara minimal maksimal 2, jangan terlalu banyak Iya. gitu. Kalau untuk meranting saya rasa tadi sudah paham ya, kalau sudah selesai kita panen, baru dahan yang sudah tidak produktif seperti ini kita pangkas. Iya, kita terfokus pada kipas yang baru kita pelihara Pak ya. Ya, nanti kan yang ini sudah menyusul untuk kesinambungan buahnya di tahun yang akan datang begitu. Ya. Baik Bapak Ipan, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk perawatan dahan, ranting, kemudian pohon ya. Bisa ditunjukkan atau contoh dari pohon kopi robusta yang hasilnya maksimal dengan perawatan tentunya yang seperti Bapak Ipan jelaskan tadi. Bisa. Baik pemirsa Nopri TV, saat ini kita akan meninjau pohon kopi robusta yang dengan hasil maksimal sesuai perawatan yang dijelaskan oleh Bapak Ipan tadi. Baik, ikutin terus ya. Ini dia contohnya. Wow, iya pemirsa Nopri TV, saksikan sendiri. Jadi tidak terlalu banyak memelihara kipas ya. Mm-mm. Dan buahnya pun dia Saya lihat bergugus. lebih dekat. Oh, berarti menggugus itu seperti ini. Bundar. Iya. Penuh dia Pak ya? Penuh. Nah, ini bisa kita lihat. Wah, iya. Lihat di pangkalnya tidak ada. Mm-mm. Paling dia hanya menyisakan 1 atau 2 di pangkal sana. Mm-mm. Nah, ini sangat ya lumayan gitu. Bahkan masih ada yang lebih baik lagi dari ini sebetulnya. Ini hanya contoh saja Hanya Pak ya? contoh, ini pun masih standar lah. Mm-mm. Kalau untuk petani yang perawatan maksimal ini masih standar. Masih standar Pak ya? Masih standar. Baik pemirsa TV, pemirsa Nopri TV. Ini menurut keterangan Bapak Ipan, ini sudah memenuhi prosedur perawatan yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi ini belum seberapa, ini masih standar. Walaupun standar kita lihat sendiri, luar biasa buahnya menggugus banyak ya. Bapak Ipan, dengan kondisi masih hijau-hijau seperti ini, kira-kira berapa bulan lagi kita akan panen? Kalau seperti ini kira-kira ya sekitar 2 atau 3 bulan lagi. 2 atau 3 bulan lagi. Karena gini, kalau di daerah kita sini dia panennya itu petaninya bukan sistem petik merah. Mm-mm. Beda dengan daerah-daerah seperti Gayo, Aceh, itu kan mereka petik merah 1 per 1. Mm-mm. Kalau di kita di sini di daerah Lampung, jadi posisi dia sudah tua kita sudah bisa panen. Mm-mm. Karena jumlahnya yang sangat banyak, jadi nggak mungkin dong kalau kita mau petik 1 per 1. Gitu. Karena jumlahnya sangat banyak. Bapak Ipan, Oke. ini tentunya hasil kawin silang ya, kopi lokal dengan kopi robusta atau kopi arabica yang telah kita setek Pak ya. Ya, Ini salah satu contohnya ya. Dan ini sesuai keterangan Bapak tadi, ini sudah berapa persenkah memenuhi standar atau prosedur perawatan yang Bapak jelaskan tadi? ya kalau untuk buah ya, Mm. perawatan seperti ini sekitar 60% lah gitu. Ini baru 60%, tapi hasilnya sudah banyak Pak ya. Ya. Biasanya kalau dia memang benar-benar maksimal, memang betul ininya sudah menggugus, tapi dahannya lebih panjang, bahkan bisa sampai 1 meter. 1 meter kalau Ya, penuh semua seperti itu ya, luar biasa Pak ya. betul. Ini kan hanya sekedar buahnya benar-benar sudah menggugus dan rata ya. Gugusannya pun rapat, ini bisa kita lihat. Jadi tidak ada jarak antara gugus satu dengan gugus yang lain. Mm-mm. Dia rapat. Tapi panjang dahannya masih standar. Wah, Begitu. Dan biasanya kalau yang dia maksimal, panjangnya bisa mencapai 1 meter. Itu berisi buah semua. buah semua Pak ya. 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 Makanya tadi saya bilang ini baru masih kalau dipresentasekan masih kisaran 60% lah gitu Ya. perawatannya. Ya tapi sudah bagus. Ya.
Tapi pemirsa Nopri TV dimanapun Anda berada, kita lihat sendiri memang benar untuk kopi stek atau kopi robusta yang kita lihat di depan ini memang tidak terlihat ranting yang mati, kipas Pak ya. Ya. Maka dari situ kita lihat hasilnya, buahnya menggugus banyak dan panjang-panjang. Walaupun kata Bapak Ipan tadi ini belum maksimal. Bapak Ipan, mungkin kita bisa melihat pohon-pohon yang lebih maksimal lagi Bapak Ipan. Bisa, masih ini masih lingkungan kebun kita juga. Oh ya. Kita bisa cari yang mana yang perawatannya sudah benar-benar patut dicontoh. Begitu. Oke. Nah, itu cek. Siap. Ini seperti berbeda Pak ya. Ya, betul. Ini panjang-panjang dahannya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, yang perawatannya maksimal biasanya dahannya lebih panjang. Dahannya lebih panjang Pak itu. Bungkusannya rapat. Pemirsa Nopri TV di mana Anda berada, Bisa kita lihat. ini salah satu perawatan yang maksimal, luar biasa. Wah. Bener-bener hampir seluruh dahan Pak ya, Ya, berisikan gugus kopi. betul. Jadi selain dia panjang, dia pun bercabang begini. Wah, Yang seperti ini kan bukan kipas, memang cabang dia. iya. Jadi semua berisi buah tuh. Bisa kita lihat. Yang bawah juga sama. Ini, Wah. kita lihat. Banyak. Luar biasa. Luar biasa. Ini sangat Ini artinya akan benar-benar memberikan hasil yang maksimal kalau seperti ini semua Pak ya. biasanya kalau perawatannya maksimal seperti ini, satu batang itu bisa sampai 2 kinjar, 3 kinjar begitu. Satu kinjaran itu berapa kilogram biasanya Pak? Kalau kinjar yang ukuran standar ya biasa dipakai orang sini sekitar 3 kilo sampai 4 kilo. Artinya satu pohon itu bisa menghasilkan hampir 5 kilo, 6 kilo, bahkan lebih Pak ya. Bahkan lebih. Yang penting posisinya harus konsisten perawatan seperti ini. Iya. Satu batang gitu. Iya. Cuman memang kalau kita panen kopi stekan ini enggak sekaligus langsung kita putih semua habis, enggak, dia ada jenjangnya. Seperti apa tuh Pak, bisa dijelaskan panjangnya Pak? Jadi misalkan panen pertama kita ambil yang matang sampai yang tua gitu. Nanti kan masih ada yang bagian ujung seperti ini kan nyisa dia masih muda. Jadi mungkin panen keduanya gitu. Jadi bisa sampai 3 kali dalam 1 tahun itu. Maksudnya bukan 3 kali berbuah. Jadi kita mutil yang tua 3 kali memetik begitu Pak ya? Ya, masih ada yang muda menyisakan. Jadi nggak bisa langsung sekali kita habis. Nanti kita keputil yang muda. Semacam ini kan masih muda. Ini kan masih muda. Nanti bijinya pun nggak bagus. Iya. Setelah kita ini. Baik Bapak Ipan, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi, memberikan edukasi, memberikan wawasan kepada petani kopi lokal yang ada di Lampung Barat khususnya dan Indonesia umumnya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kami tiru, bisa kami terapkan, dan kami pun bisa menjadi petani kopi sukses seperti Bapak Pak ya. Amin. Mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada petani kopi di Indonesia Pak? Harapan saya untuk teman-teman yang profesinya sama dengan saya, yaitu petani, kita harus meningkatkan kualitas daripada pertumbuhan tani kita itu sendiri, baik itu kopi, barangkali kelapa sawit, lada dan lain sebagainya. Jadi kita jangan hanya ibaratnya menunggu bola, kita harus jemput bola gitu. Dengan cara apa? Kita harus perawatan tadi. Jadi jangan kita hanya menghasilkan apa yang ada saja gitu. Jadi kita harus benar-benar berinovasi. Kenapa sih kok kurang buahnya? Kenapa kok kurang bagus pohonnya gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat pertumbuhannya. Jadi jadilah petani yang profesional. Baik. Jangan jadi petani yang tradisional. Kita sudah melalui masa itu.
Dan Jangan saya jadi juga standar-standar saja Pak ya. iya, jangan hanya mudah cukup gitu. Dengan hasil sekian sudah cukup. Pada ujungnya nanti mengeluh. Jadi jangan seperti itu. Kita harus terus berinovasi, terus berevolusi gitu. Iya. Jadi harapan saya untuk petani-petani seluruh Indonesia semoga bisa mencapai kesuksesan. Amin. Jadi enggak, kita membangun suatu bangsa itu enggak mesti harus dengan menjadi pegawai gitu. Ada banyak sekali profesi sebetulnya. Ya itu saja. Ya, baik Bapak Ipan, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami. Sekian dan terima kasih.